Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yakni Muhammad Alvin Nur Ramadhani, dan teman saya Rida Fadilah, yang akan membawakan tema perkembangan manusia yang ditinjau dari perspektif teori kognitif dari Piaget dan teori sosiokultural Lev Vygotsky. Selanjutnya yaitu materi tentang perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau juga teori Piaget itu menunjukkan bahwa kecerdasan akan berubah seiring dengan pertumbuhan dari sang anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukannya tentang untuk memperoleh pengetahuan, tetapi anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Anak itu kurang matang jika dibandingkan dengan orang dewasa. Karena selain kalah dari segi pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Kemampuan kognitif berkembang itu sejalan dengan perkembangan sel-sel saraf otak. Piaget yakin bahwa anak bukan merupakan suatu tiruan atau replika dari orang dewasa. Anak bukan hanya berpikir kurang efisien dari orang dewasa, melainkan berpikir secara berbeda dengan orang. Mengapa Piaget yakin bahwa ada tahap perkembangan juga orang dewasa? Terus juga menurut Piaget, anak itu dilahirkan dengan beberapa skema sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman anak akan ditentukan oleh skema sensori motor tersebut. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skema itulah yang dapat direspon oleh sang anak tersebut. Dan karenanya, kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman dari sang anak. Terus juga interiosi tersebut itu akan menghasilkan perkembangan operasi yang membebaskan anak dari kebutuhan untuk berhadapan langsung dengan lingkungannya. Karena dalam hal tersebut anak sudah mampu melakukan manipulasi simbolis. Perkembangan operasi atau tindakan yang diinteriorisasikan memberi anak cara yang kompleks untuk menangani lingkungannya. Dan oleh karenanya, anak itu mampu melakukan tindakan intelektual yang lebih kompleks karena struktur kognitif anak akan lebih terartikulasikan. Demikian pula lingkungan fisik sang anak. Jadi dapat dikatakan bahwa struktur kognitif anak itu mengkonstruksi lingkungan fisik. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama yaitu ada tahap sensori motor, yaitu berlangsung mulai dari anak lahir hingga usia sekitar 2 tahun. Merupakan tahap pertama menurut Piaget. Dan di dalam tahap tersebut, bayi akan membangun pemahaman mengenai dunianya dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat dan juga mendengar. Dengan tindakan-tindakan fisik dan motorik itulah asal dari kata sensori motor. Seorang bayi akan beranjak dari tindakan refleks naruliyah sejak kelahiran hingga permulaan pemikiran simbolis. Terus yang kedua, ada tahap praoperasi, yaitu berlangsung kurang lebih dari usia 2 tahun hingga 7 tahun. Merupakan tahap kedua menurut Jean Piaget. Jadi dalam tahap tersebut itu anak-anak mulai melukiskan dunianya dengan kata-kata dan juga gambar-gambar. Melampaui hubungan sederhana antara informasi sensoris dan juga tindakan fisik. Meskipun demikian, menurut Piaget, anak-anak prasekolah itu belum mampu melakukan apa yang oleh Piaget disebut juga sebagai operasi, yaitu tindakan mental yang diinternalisasikan yang memungkinkan anak-anak melakukan secara mental apa yang sebelumnya dilakukan secara fisik. Sebagai contoh, yaitu apabila kita membayangkan tindakan menyejajarkan dua tongkat untuk memeriksa apakah keduanya itu sama panjang, tanpa benar-benar memindahkan tongkat tersebut,
maka kita sedang melakukan operasi konkret. Jadi di dalam tahap praoperasi, anak mulai melukiskan dunianya dengan kata-kata dan juga gambar-gambar. Kata-kata dan juga gambar itu mencerminkan meningkatnya pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi sensoris dan juga tindakan fisik. Terus yang ketiga, ada tahap operasi konkret, yaitu berlangsung antara usia 11 tahun, yaitu berlangsung antara usia 7 tahun hingga 11 tahun. Merupakan tahap ketiga menurut Yase. Jadi dalam tahap tersebut, anak-anak itu dapat melakukan operasi yang melibatkan objek-objek dan juga dapat bernalar secara lebih logis. Sejauh hal tersebut diterapkan dengan contoh-contoh yang spesifik dan juga konkret. Terus juga di dalam tahap operasi konkret, anak-anak dapat bernalar secara lebih logis mengenai peristiwa-peristiwa konkret dan juga mengklasifikasikan objek-objek ke dalam bentuk yang berbeda-beda. Terus yang terakhir yaitu tahap operasi formal, yaitu berlangsung antara usia 11 tahun hingga 15 tahun dan akan terus berlangsung hingga masa dewasa. Jadi dalam tahap tersebut, anak individu itu melampaui pengalaman-pengalaman konkret dan berpikir secara lebih abstrak dan juga lebih logis. Sebagai bagian dari pemikiran yang lebih abstrak, remaja akan menggambarkan gambaran mengenai keadaan yang ideal. Mereka dapat berpikir mengenai konsep orang tua yang ideal dan juga akan membandingkan orang tua mereka dengan standar ideal tersebut. Mereka mulai mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang dan kagum dengan hal-hal yang dapat mereka lakukan. Dalam aspek memecahkan masalah, mereka dapat bekerja secara lebih sistematis dengan mengembangkan hipotesis mengenai mengapa sesuatu terjadi seperti itu, kemudian menguji hipotesis tersebut. Jadi di dalam tahap operasi formal, remaja bernalar secara lebih abstrak, ideal, dan juga secara lebih logis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yakni pandangan teori sosiokultural menurut Leif Vygotsky. Vygotsky mengatakan bahwa faktor interaksi sosial anak juga berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan pengetahuan anak. Interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan kognitifnya. Vygotsky mengajukan teori perkembangan sosiokultural yang menggambarkan pembelajaran sebagai proses sosial yang memfasilitasi potensi belajar anak melalui interaksi budaya dan sosialnya. Terlihat bahwa teori Vygotsky sangat berbeda dengan teori perkembangan kognitif Piaget. Anak bertindak terhadap lingkungannya untuk belajar, sedangkan Vygotsky menekankan bagaimana anak belajar melalui interaksi sosial dan kemampuan berkomunikasi dengan teman sebayanya, di mana hal tersebut untuk menyerap nilai-nilai budaya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Vygotsky juga percaya bahwa pembelajaran anak dimulai dari interaksi dengan orang lain, di mana anak kemudian menyerap dan mengolah informasi dan pengetahuan yang diperolehnya ketika berkomunikasi dengan orang lain. Proses pembelajaran dialektis sosial dan individu ini menghasilkan pengetahuan dan informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan didukung oleh teori-teori perkembangan kognitif anak. Piaget dan Vygotsky sepakat bahwa anak secara aktif mengkonstruksi pengetahuan. Namun, Vygotsky menegaskan bahwa sebagian besar apa yang dipelajari anak berasal dari budaya tempat mereka tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan alat pendamping yang utama karena memberikan landasan berpikir yang dan seiring bertambahnya usia, anak merupakan alat pembelajaran yang paling penting. Kemudian, teori yang dikemukakan Vygotsky berfokus pada 3 faktor. Yang pertama yaitu budaya. Vygotsky percaya bahwa hal terpenting yang mempengaruhi pembentukan pengetahuan anak adalah budaya dan lingkungan sosialnya. Lagu, bahasa, seni, dan permainan dapat menjadi cara belajar bagi anak. Vygotsky juga meyakini bahwa anak belajar melalui interaksi dan kerjasama dengan orang lain dan lingkungannya.
sehingga budaya yang memengaruhi proses belajarnya. Vygotsky juga percaya bahwa cara berpikir seseorang harus dipahami berdasarkan asal-usul sejarah dan sosiokulturalnya. Kemudian yang kedua yaitu bahasa. Vygotsky percaya bahwa bahasa memainkan peranan penting dalam perkembangan kognitif anak. Menurutnya perkembangan bahasa berhubungan dengan perkembangan kognitif. Kemudian yang ketiga yaitu zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal merupakan kesenjangan antara tingkat perkembangan sebenarnya, apa yang dapat dilakukan anak sendiri, dan tingkat perkembangan potensial, yaitu apa yang dapat dilakukan anak dengan bantuan individu yang sudah maju dan memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Oleh karena itu, interaksi sosial mendukung perkembangan kognitif anak, sehingga menghasilkan tingkat penalaran yang lebih tinggi. Baik, berikut adalah persamaan dan perbedaan antara pandangan Piaget dan Vygotsky. Itulah tadi paparan materi dari kelompok 6 yang bertemakan tentang perkembangan manusia yang ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget dan teori sosial kultural dari Lev Vygotsky. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.